Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai, yuk siapkan hati kita, duduk yang manis, simpan dulu mainan kalian, dan mari kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah tentang seorang sahabat Yesus yang sudah meninggal selama 4 hari, tetapi kemudian hidup kembali. Wah, kok bisa ya? Mari kita simak bersama dan lihat betapa besar kuasa Tuhan Yesus. Sebelum itu, kakak ajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Tolong kami supaya bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti pelajaran yang Kau ingin ajarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah tidak kalian merasa sesuatu itu mustahil? Misalnya, aku tidak mungkin bisa mengerjakan soal ini. Aku tidak mungkin sembuh cepat. Atau aku tidak mungkin berani tampil di depan kelas. Kadang kita merasa ada masalah yang terlalu besar untuk kita. Tetapi hari ini kita akan belajar bahwa bagi Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil. Bahkan kematian pun berada di bawah kuasanya. Yuk kita simak kisahnya. Pada suatu hari, Yesus mempunyai seorang sahabat bernama Lazarus. Lazarus tinggal di sebuah desa bernama Betania bersama kedua saudarinya, Marta dan Maria. Mereka semua sangat mengasihi Yesus. Namun, suatu saat Lazarus sakit keras. Marta dan Maria mengirim kabar kepada Yesus, berharap Yesus datang dan menyembuhkannya. Tetapi ketika Yesus tiba di Betania, Lazarus sudah meninggal. Bahkan Lazarus sudah dikuburkan selama 4 hari. Marta dan Maria sangat sedih. Semua orang yang datang juga menangis. Lalu Yesus datang ke kubur Lazarus. Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Marta berpikir semuanya sudah terlambat. Menurut manusia, orang yang sudah meninggal 4 hari tidak mungkin hidup lagi. Marta melihat keadaan yang sulit. Tetapi Yesus melihat sesuatu yang berbeda. Yohanes 11 ayat 40. Lalu Yesus berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yesus ingin Marta percaya, walaupun keadaan tampak mustahil. Walaupun belum mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Yesus ingin Marta tetap percaya. Kemudian, Yesus berdiri di depan kubur Lazarus. Dengan suara keras, Yesus berseru, "Lazarus, marilah keluar." dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Lazarus yang sudah mati keluar dari kubur. Ia masih terbungkus kain kafan. Lalu Yesus berkata, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." "Wah, Lazarus hidup kembali." Semua orang yang melihatnya menjadi takjub. Mereka melihat sendiri kuasa Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus menunjukkan bahwa Dia berkuasa bahkan atas kematian. Nah, ada 3 hal yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, percaya sama Tuhan Yesus walaupun sulit. Marta sedih dan ragu. Dia berkata, "Sudah bau Tuhan." Tapi Tuhan Yesus bilang, "Percaya dulu, baru lihat." Kadang adik-adik sudah berdoa, tapi rasanya lama dijawab.
Tuhan Yesus mau adik-adik tetap percaya apapun cara Tuhan, walau waktunya lama. Yang kedua, buat Yesus tidak ada yang mustahil. Orang mati 4 hari saja bisa hidup lagi kalau Yesus yang panggil. Nah, apalagi buat kita. Apakah itu masalah PR, sakit, takut, atau kita mungkin bertengkar dengan teman, Yesus sanggup menolong. Yang ketiga, Yesus memberi hidup baru. Lazarus keluar dari kubur. Kain kafannya dibuka supaya dia bebas. Apa yang mengikat adik-adik dan mau dilepaskan? Misal, adik-adik suka marah, suka berbohong, atau apapun yang membuat adik-adik susah bertumbuh. Nah, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, Dia juga kasih hidup baru di hati kita. Hati yang tadinya sedih, suka marah-marah, suka bohong, ataupun malas, jadi penuh sukacita dan mau berubah karena dilepaskan dari belenggu dosa. Nah, adik-adik, jika suatu saat kita menghadapi masalah, jangan takut ya. Ingatlah kisah Lazarus. Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan kematian pun berada di bawah kuasanya. Karena itu, kita dapat percaya dan berharap kepada Tuhan setiap hari. Mari kita tutup dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ajar aku untuk percaya kepadamu, walau kadang aku tidak mengerti. Tolong lepaskan aku dari hal-hal yang membuatku terikat. Buat hidupku jadi baru setiap hari bersamamu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini ada di 2 Korintus 9 ya adik-adik. Selamat beraktivitas adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.